Kalau Ahok nggak ngomong apa-apa, dia diem aja, ya kan? Nggak berbicara, nggak akan sampai ada topik ini maksudnya. Jadi nggak usah dulu ke masalah apa Erick Thohir dan lain sebagainya. Ini kan kerjaan di medsos, buzzer. Kita nggak tahu lawan-lawan politiknya siapa. Termasuk Ray Rangkuti juga kita nggak ngerti. Di belakang dia adik-adik dia yang main kan kita nggak ngerti juga, ya kan? Dari bawah dulu, Kadang-kadang kita repot ya. Ada orang yang berani belak-belakan salah. Ada orang yang diam-diam salah juga. Kan ya. Ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Orang sudah kerja semua, ya Kejaksaan Agung, ya kan, Dirut BUMN, Dirut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Orang sudah mandi, dia ya, nongol udah dipanggil, karena ditanya. Kalau saya dulu ya. Kalau saya dulu, mau gitu. Pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. Penting, ya? Karena Anda tahu nggak? Itu adalah orang ini siap Anda tahu nggak? Anda tahu nggak untuk dimintai terminologi pahlawan kesiangan itu apa? Dengan kasus itu. Nih, sekarang pertanyaan itu saya. Yang paling penting. Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Itu satu. Pertanyaannya ke saya kan? Saya izin jawab ya. Bung Aiman, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Penting mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Tahu nggak kriminalnya pahlawan kesiangan itu? Bahwa dia siap pahlawan kesiangan itu bukan pahlawan, tapi orang yang pengen menunggangi perkara ini. Beliau mau mengatakan siap karena sebelumnya KPK juga udah manggil. Terkait dengan kasus PGN kan. Ahok dipanggil oleh KPK. Datang nggak? Dia datang. Nah itu makanya sekarang kita tunggu seperti yang kita harapkan. Itu satu. Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Endarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, mestinya itu cara berpikir seorang diktator. Itu cara kalau Anda berkuasa, Anda akan cari target, dan kemudian Anda cari alat buktinya untuk mengincar orang itu. Itu yang nggak boleh. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang dan sebagainya? Pertanyaan kenapa Anda harus ngincar itu? Dia ribut kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia ribut kepada Ahok yang sebetulnya Anda punya target, sudah tidak berada dalam barisan ini. Anda punya target, tapi Anda nggak punya barang bukti. Itu masalahnya. Perspektif yang cukup positif terhadap Anda punya target, ya orang tertentu, tapi Anda nggak punya barang bukti. Anda cuma ngelihat dari medsos. Itu masalahnya. Ahok, Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa, kan kata Bung Hotman. Itu betul. Sebab sekali kamu kena tembak dari peristiwa ini, kamu bakal nggak ada loh yang membentengi. Sebab kamu kan bukan orang presiden, kamu bukan orang partai yang sedang berkuasa, macam-macam. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hotman. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini nggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu bagaimana dana yang begitu besar hilang dari negara ini, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab, seolah-olah semua tertimpa kepada komisaris. Bung Hotman mengatakan, siapa yang gak bertanggung jawab? Tunggu, orang udah ada 7 orang tersangka. Sebab kita udah melihat polanya nih. Apa polanya? Udah jadi 7 orang tersangka. Gimana nggak ada yang bertanggung jawab? Gimana ini orang? Akan diungkit masalah-masalah yang terkait ini gawat ini. Sebentar ya. Udah tersangkanya udah 7 orang. Pertanyaannya kita tanyakan kepada Pak Prabowo. Kerugian negaranya sudah Pak ada. Prabowo, orang-orang di lingkaran Anda sekarang apakah sudah bersih semua atau tidak? Mengapa dalam peristiwa hukum ini kelihatan yang selalu dikejar itu adalah orang-orang oposisi?
Loh, kok ke arah situ? Itu pertanyaannya. Nih. Satu, Saya jelasin ya. kita mau saya jelasin. tanyakan, Kita beri kesempatan. Saya jelasin. apakah Pak Prabowo mau menuntaskan kasus pagar bambu? Kok cuma kepala desa? Apakah Pak Prabowo mau menuntaskan dugaan terjadinya pelipatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan presiden yang sebelumnya? Jangan-jangan cuma ini soal kekuasaan karena orang berada di luar, diincar masalahnya. Iya kan? Saya Tapi izin. orang berada di Menjawab. dalam didiamkan Iya. masalahnya. Itu Oke. yang oleh karena itulah Oke, saya saya beri mengatakan, kesempatan. Tapi melihat dulu. gejala-gejala ini, Bung Aiman, saya mengatakan nggak ada ini kelihatan perubahannya. Oke. Ini soal kebetulan Anda di luar dan Anda nggak punya pelindung. Recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Oke. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi tuh, tidak pernah diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Nah, karena potensi bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Siapa yang berperan dalam pengawasan? Sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan patra niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus. Pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 undang-undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semuanya kalau sudah bicara political corruption pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan begitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya, maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya agak memikirkan, jangan-jangan dalam kemelut kasus korupsi politik seperti ini, selalu temanya mau dialihkan. Kebetulan Pak Ahok ini suka ngomong kan, dan biasanya orang tidak nyaman kalau ditembak omongan Pak Ahok. Ini tepat kita bawa orang ini untuk mengalihkan cerita substansial. Mungkin perlu dipahami bahwa semua orang potensial dalam lingkaran yang sama itu terlibat. Pertanyaannya, kenapa hanya fokus ke Ahok? Kalau ketentuan undang-undangnya bicara yang lain. Saya sepakat saja Pak Ahok diperiksa yang memang harusnya diperiksa. Kan tidak mungkin orang bersuara tidak diperiksa. Tapi pertanyaannya, orang menurut ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab siapa? Juga diperiksa dong.